Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini diminta untuk berbicara secara monolog hanya dalam waktu 5 menit saja. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya pikir masalah utamanya adalah karena saya harus berhadapan dengan Gen Z. Gen Z dikenal sebagai generasi yang dibesarkan oleh media sosial. Mereka mendapatkan informasi dari sana, mereka mendapatkan pengetahuan dari sana, mereka lebih dekat dengan media sosial daripada orang tua dan guru-guru mereka sendiri di sekolah. Konon katanya seperti itu, sehingga kalau anak-anak zaman sekarang ditanya, informasi lebih banyak itu kalian dapatkan dari Google atau dari guru? Jawabannya adalah dari Google. Lebih banyak mana kalian membaca buku atau nonton YouTube? Nonton YouTube, nonton TikTok. Dan akhirnya apa? Sekitar 2 tahun yang lalu, sebuah media survei menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama sebagai pelanggan TikTok nomor 1 dengan jam tayang per hari 7 jam. Ini rekor kita. Kita megang handphone paling lama di seluruh dunia yaitu 7 jam. Tapi dengan kontribusi terhadap perkembangan internet itu adalah yang paling rendah di seluruh dunia. Kita konsumsi paling tinggi, tapi produksi paling rendah. Dan inilah yang menyebabkan kemampuan kita untuk fokus, melihat, mendengar, merasakan, itu menjadi jauh lebih sedikit. Kita sekarang gampang sekali skip informasi. Kita gampang sekali mengabaikan guru yang sedang berbicara. Kita mudah sekali untuk teralihkan pada apa yang sebenarnya kita tujukan untuk kita perhatikan. Kita semakin kesini tuh semakin susah untuk fokus. Dan inilah salah satu masalah besar kita. Presiden kita mewanti-wanti bahwa nanti tahun 2045 kita akan menjadi negara sukses, negara hebat, negara maju dengan pendapatan yang luar biasa. Tapi beban itu diserahkan pada kalian, pada kita semua. Bukan pada orang-orang generasi tua, tapi pada orang-orang yang sekarang ada di hadapan saya. Mereka yang katanya fokusnya tidak terlalu lama, mereka yang katanya habis oleh media sosial, mereka yang dopaminnya diperas terus-terusan oleh TikTok, itulah yang akan mengemban masa depan bangsa. 2045 Indonesia emas itu dipegang sama kalian semua. Lalu muncul pertanyaan, sanggupkah kita? Orang yang fokus aja susah, yang ngedengerin guru ngomong aja susah. Yang gampang terdistrak pola pikirnya, yang gampang terbebani otaknya. Itu yang akan menjadi pemimpin di Indonesia masa depan. Makanya saya berpikir bahwa Gen Z sekarang itu adalah generasi yang paling dikutuk. Mereka bebannya paling besar, tapi keterampilan mereka dihajar sejak dini. Saya ngomong tadi, saya tidak boleh berbicara lebih dari 5 menit. Alasannya diantaranya adalah kemampuan fokus kita memang sangat-sangat terbatas untuk orang zaman sekarang. Siapa yang ketawa barusan? Ada yang mencoba membungkam saya di sini. Jadi, dan sekarang apa? Kenapa kita susah fokus? Karena kita inflasi informasi. Kita tidak butuh banyak informasi. Tubuh biologis kita, otak biologis kita hanya membutuhkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan kita dalam mempertahankan diri, mempertahankan spesies, dan mempertahankan kelompok. Otak kita tuh didesain untuk itu. Lalu sekarang kita tiba-tiba dibanjiri informasi bahkan yang gak penting-penting amat. Ada masalah politik yang terus-terusan gak beres-beres masuk ke dalam otak kita. Ada entertainment, ada gosip, ada perceraian masuk ke dalam otak kita. Gak penting, tapi dopamin kita memaksa kita untuk tertarik pada hal yang seperti itu. Scroll, seru, scroll, seru, scroll, seru. Padahal itu gak penting. Dampaknya apa? Dampaknya adalah otak kita, dopamin kita diperas, naik terus. Inti kebahagiaan kita, standar kebahagiaan kita naik terus. Gak bisa turun. Seneng, 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 seneng. Dan karena standar kebahagiaan kita itu tinggi terus, ketika kita masuk ke zona normal, disuruh emak beli cengek di warung yang jaraknya 0,5 kilometer, kita ngeluh luar biasa. Padahal itu adalah kebutuhan biologis kita, jalan kaki. Tapi kita akan malas untuk itu. Ada nggak di antara bapak-bapak akang-akang di sini yang motornya dibawa ke bengkel, kita harus nunggu di situ 1 jam, lalu kita bisa bertahan di situ tanpa medsos, tanpa megang handphone? Nggak ada. Jadi
Tubuh biologis kita sekarang pun sudah dirusak. Otak biologis kita yang seharusnya hanya mendapatkan informasi, mengolah informasi, mengeksekusi informasi yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan. Sekarang kita ngegibahin orang lain menjadi bagian dari kehidupan. Dan kutukan itu lagi-lagi dipersembahkan kepada generasi yang akan menjadi penanggung jawab Indonesia Emas 2045. Kita menghadapi zaman disrupsi. Zaman di mana kita tidak bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Zaman berkembang lebih cepat daripada kemampuan kita beradaptasi. Kemarin lalu, waktu tahun 2019, saya mulai nge-YouTube. Semua murid-murid saya ngomong, siap, siap. Karena pada waktu itu yang lagi tren adalah Atta Halilintar. Baru 6 tahun kemudian, kita tidak melihat lagi dia. Apa? Perkembangan zaman yang terlalu cepat. Disrupsi yang terlalu besar. Nah, sekali lagi, ini jadi bahan renungan kita semua. Ini jadi bahan pemikiran kita semua. Sanggupkah kita menjadi cahaya di masa depan ketika kita zaman ini menggelapkan otak kita? Ini adalah tantangan besar buat kita, bukan untuk dijawab, tapi untuk dibuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.